Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan untuk renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-17. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membaca di ayatnya yang ke-19. Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Kejadian 17 ini memberikan penjelasan bagaimana Allah berjanji kepada Abraham dan mengikat perjanjian itu dengan Abraham, termasuk kepada istrinya dan juga kepada keturunannya. Allah berjanji, kita percaya Allah pasti akan menggenapinya. Dan benar Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perjanjian Allah ini dinyatakan melalui keturunan yang diberikan, yaitu Ishak. Ada bagian juga yang menjadi bagian kita di sana sebagai pengikat akan perjanjian itu. Jadi kita berdua, Allah dan manusia dan Allah sama-sama memiliki janji yang harus ditepati. Tentu dalam sebuah janji yang penting adalah ditepati. Menepati sebuah janji memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi ketika kita terbiasa dengan hal-hal yang kecil, saya yakin dan percaya itu akan memberi dampak yang besar. Misal, kenapa ada orang susah menepati janjinya? Bisa jadi orang itu terbiasa tidak ditepati janjinya. Misalnya, kita orang tua seringkali berjanji kepada anak kita. Apakah kita orang tua selalu menepati janji-janji kita kepada mereka? Terkadang kita merasa letih, lesu, capek ya pulang kerja, dan kita lupa akan janji kepada anak kita, di mana sang anak itu menanti-nantikan akan janji kita dari orang tua. Mungkin kita merasa masih anak-anak, belum mengerti, belum tahu. Ya sudahlah, besok dan besok. Akhirnya kebiasaan yang kita lakukan ini menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya anak menilai, kalau janji itu tidak harus ditepati. Kalau sempat ya oke, kalau tidak sempat ya besok-besok. Akhirnya ini akan menjadi sebuah kebiasaan di dalam keturunan kita. Tetapi kalau kita melihat janji firman Allah itu digenapi tepat dan sesuai dengan waktunya. Dan inilah paling tidak menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan ketika memegang janji. Walau terkadang kita harus membayar lebih mahal di dalam kehidupan kita untuk memenuhi janji-janji kita. Berbicara tentang janji, inilah yang bisa dipegang. Apa yang bisa dipegang dari manusia kalau bukan omongannya? Mari pembicaraan kita, perkataan kita, janji-janji kita lakukan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang berintegritas. Jangan mudah berjanji dan mudah melupakannya. Ada satu pepatah mengatakan, jangan berjanji saat engkau bahagia.
Atau jangan kau memutuskan sesuatu pada saat engkau marah. Seringkali membuat janji adalah hal yang mudah. Yang paling sulit adalah menepatinya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang menepati janji? Mungkin janji kepada Tuhan, dulu saya begini dan kalau saya begini, saya akan begini kepada Tuhan. Atau kita melupakan janji-janji itu? Alkisah diceritakan seorang pelaut. Suatu kali pelaut ini mengalami badai yang besar. Di tengah badai yang besar itu kebetulan pelaut ini adalah orang Kristen. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika engkau meredakan laut gelombang hari ini, aku akan memberikan 50% gajiku kepadamu. Saudara, tiba-tiba laut itu menjadi teduh dan tenang. Dan akhirnya si pelaut ini pun sampai ke pelabuhan. Tetapi sesampainya di pelabuhan dia ingat akan janjinya kepada Tuhan dan dia berkata, ternyata semuanya baik-baik. Tuhan, sorry ya, kayaknya kebanyakan kalau aku harus memberikan 50% dari gajiku. Aku kurangi ya, 10% saja. Itu kan sudah lebih baik, bukan? Belum sampai kapal itu nyandar, Bapak Ibu Saudara ya, dia ditelepon dari rumahnya bahwa rumahnya kebakaran. Si pelaut ini dia merasa bingung juga menghadapinya. Dan kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, masalah di laut saja, jangan dibawa-bawa ke rumah. Bapak Ibu Saudara, betapa mudahnya kita berjanji, tapi begitu juga kita mudahnya mengingkari. Allah kita bukanlah Allah yang demikian. Ketika dia berjanji, dia pasti akan menepatinya. Ada banyak janji-janji Tuhan yang sudah ditepati dan dinyatakan di dalam hidup kita. Hari ini, bagaimana dengan janji kita kepada Tuhan? Sudahkah kita menepati janji-janji kita kepada Tuhan? Atau kita juga melupakannya? Jika ada janji kita kepada Tuhan, tepati. Karena kemanapun saudara pergi, janji itu akan Tuhan tagih. Mungkin janji kita kepada keluarga kita, mari kita tepati. Karena itu adalah rasa tanggung jawab kita sebagai orang yang berintegritas untuk kita boleh melakukan apa yang sudah kita ucapkan. Supaya lahirlah generasi-generasi di bawah kita, orang-orang juga yang bisa memegang komitmen janji itu dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Kau mengajarkan kami bagaimana kami yang membuat janji, kami berani untuk menepatinya. Kami sadar bukan hal yang mudah untuk menepati sebuah janji, terlebih ketika janji itu kami buat pada saat kami bahagia. Di mana seringkali hal itu bisa lupa karena satu dan lain hal. Tapi tolonglah kami Tuhan, melalui pelajaran hari ini, kami belajar memegang janji dan menepati janji itu. Sehingga hidup kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar, kami butuh anugerah-Mu. Kami belajar dari firman-Mu hari ini. Apa yang menjadi bagian-Mu, kerjakanlah di dalam hidup kami. Dan apa yang menjadi bagian kami, tolong kami untuk kami boleh mengerjakannya. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Engkau boleh menolong kami untuk kami boleh menepati setiap janji-janji kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menepati janji. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari, setiap janji-janji kita imani, kita percayai, karena janji Tuhan iya dan amin. Sekarang bagaimana dengan janji kita? Apakah kita juga melakukan dengan taat dan setia kepada Tuhan? Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.